Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah sehat. Antum Masya gimana Allah. sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ini masih ada beberapa peserta yang 7 peserta yang hadir Ustaz. Kita mulai atau gimana Ustaz? Mulai aja. Mulai ya? Ya. Baik. Ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah untuk sama-sama belajar mempelajari bahasa Arab yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Riga Hafidhallahu Ta'ala, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada guru kita Ustadzuna Riga Hafidhallahu Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu alal mab'uusi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan, atamanna an takunu bi khair. Fi hadhil munasabah nas'alullaha an yazidana ilman, rabbana zidna ilman, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali pada pertemuan yang keempat ini. Insyaallah kita akan melanjutkan bacaan sebelumnya dari Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibni Shalih Ibni Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di kalimat wa minal ma'lum annallazi warasahul anbiya'u innama huwal ilmu syari'atillahi azza wa jalla wa laysa ghairah. Dan sebagaimana yang kita maklumi bahwa yang diwariskan oleh para nabi hanyalah ilmu syariat Allah dan bukan selainnya. Pada pertemuan ini kita melanjutkan yaitu kalimat fal anbiya'u. Ya. Liman aroda an yaqra hadhil jumlah falyarfa' yadah au raise hand. Ya, siapa yang mau membaca silahkan raise hand. Thayyib. Muhammad Faisal. Naam Ustaz. Naam. Thayyib. Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu ma warrasul linnasi ilmas sana'ati wa ma yata'allaqu biha. Bal inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinata wajada an-nasa yu'abbiruna an-nakhla ay yulaqqihunaha. Terus Ustaz. Yulaqqihunaha, ya. Terus qala lahum lamma ra'a min ta'abihim kalaman ya'ni annahu la hajata ila hadha fa fa'alu wa taraku talqiha walakinna an-nakhla fasadun. Thumma qala lahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi su'uni dunyakum. Thayyib, tarjim. Para nabi, semoga selawat serta salam tercurah atas mereka, tidaklah mereka mewarisi pada manusia ilmu tentang perindustrian atau ilmu-ilmu dunia dan apa-apa yang terkait dengannya. Akan tetapi bahkan para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah, beliau mendapati manusia sedang mengawinkan pohon kurma, ya, atau Menyerbukan. yulaqihunaha itu mengawinkan.
Nabi SAW berkata kepada mereka, tatkala Rasulullah SAW melihat rasa capeknya mereka itu berbicara, yakni bahwasannya tidak ada hajat untuk hal ini, kemudian mereka tetap mengerjakan dan meninggalkan penyemaian atau perkawinan. Dan akan tetapi pohon kurma tersebut jadi rusak. Kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, kamu lebih tahu terhadap urusan dunia kalian. Baik, syukran. Fal anbiya'u fa Istinafiyah. al anbiya'u Mubtada. Baik. Intazir qalilan. Fal anbiya'u ya. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Baik. Mana khobarnya? Khobar dari al-anbiya. Kabarnya jumlah ma war rasulin nasi ilmas sona'at. Sina'at atau sona'at? Sona'at. Sina'at ya mestinya ya. Oh, sina'at. Sina'at ya. Sina'at. Nah, kemudian ma ini ma apa namanya? Ma nafi, Ustaz. Ma nafi. Nah, Kalau ma ini? nah Ustaz. Ma ini wa ma yata'allaqu biha. Oh, ma yang kedua Ustaz. Ya. Itu ma'tuf. Ma'tuf jumlah Ustaz. Isi mausul. Isi mausul. Ma-nya isi mausul. Isi mausul ya. Nah. Isi mausul. Kalau lebih tepatnya isi mausul ya. Baik, ma huruf nafi warrasu. Warasu fi'il madhi. Fi'il madhi mabniun ala dhammi. Warrasu. Mabniun ala dhammi. Ala dhammi. Nah. Litisalihi. Litisali bi wawil jamaah. Naam. Wal wawu. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Baik. Linnasi. Li harfu jarrin mabniun ala sukuni wan nasi majrurun bi li bilami. Kemudian ini majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Terus ilma maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu wa huwa mudhaf. As-sana'at as-sina'ati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu min jam'ul muannatsis salim. Min jam'il muannatsis salimi. Baik. Ya sina'ati ya. Nah. Ini dia majrur, kemudian wa harfu atfin. Atofnya kemana? Atofnya ke ilma Ustaz. Baik. Ya benar ya. Jadi atofnya ini ke ilma. Tidaklah para nabi itu mewariskan pada manusia ilmu dunia lah ya, ilmu industri ini ilmu dunia dan yang berkaitan dengannya. Berarti dan yang berkaitan dengannya ini atofnya ke ilma sina'at. Berarti dia ini fi mahalli apa namanya? Fi mahalli nasbin Ustaz. Fi mahalli nasbin. Ya, karena dia atof ke ilma ya. Kemudian ya ta'allaqu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun wa huwa silatun mausulun la mahalla lahu minal i'rab. Wal jumlatu ya wal jumlatu minal fi'li wal fa'ilu silatun mausul. Ya, jadi bukan fi'ilnya yang silah mausulnya tapi jumlahnya ya. Jumlah bukan fi'il. Oke, 6. Kemudian biha bi harfu jarrin ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun bil ba'i. Ba'i. Kemudian biha jar majrurun biha jar wal majruru
muta'alliqun bi yata'alliqu. Biyata'allaqu. Ya, yata'allaqu. Baik, syukran ya. Kemudian giliran berikutnya lagi ya. Siapa tadi yang angkat tangan? Nofrialdi. Nofrialdi. Ustaz. Antum lanjutkan ya. Bal. Bal ini huruf apa ini? Huruf ataf, Ustaz. Bukan ya. Jadi bal itu kalau setelahnya itu isim baru dia atof. Misalkan ma ja'a Ahmadun bal Muhammadun misalkan. Jadi dia setelahnya isim mufrad, maksudnya mufrad berbentuk isim, maka dia atof. Tapi kalau dia setelahnya jumlah, ini kan jumlah ya. Iya. Ini jumlah, maka bal ini adalah bal ibtidaiyah. Ya, harfun ibtidaiyatun. Jadi bal ibtida harfun ibtidaiyatun ya. Lil idrob ya, lil idrob. Nah, harfun ibtida'un li idrob itu maksudnya untuk membantah apa yang perkataan sebelumnya. Ya, membantah, bahkan artinya ya. Ibtidaiyah. Ya, balnya harfun ibtidaiyah. Ya. Harfun ibtidaiyatin lil idrob. Fungsinya untuk membantah. Ya. Jadi kalau setelahnya itu adalah jumlah, ini kan jumlah ya, maka balnya adalah bal ibtidaiyah. Kalau bal atof dia harus berbentuk isim. Seperti tadi contohnya ja'a Muhammadun bal ya. Bal misalkan Zaidun. Nah, ini baru dikatakan balnya adalah bal atof. Ya, ini bal atof. Tapi kalau setelahnya adalah jumlah, maka adalah bal huruf ibtidaiyah. Ya. Baik. Kemudian ibtidaiyah sendiri artinya apa, Ustaz? Permulaan, dia permulaan yang baru. Oh, permulaan. Ibtidaiyah itu permulaan. Sama istinafiyah, tapi dia biasanya seringnya harfun ibtidaiyah. Permulaan, dia memulai kalimat baru. Tapi dia fungsinya adalah yufidu al-idrob. Untuk membantah perkataan sebelumnya. Atau di bahasa Indonesianya bahkan. Jadi kan dibantahnya nih, bahwa Nabi SAW tidaklah mewariskan kepada manusia ilmu industri dan yang berkaitan dengannya. Bahkan dia membantah ilmu industri dan berkaitan dengannya ini. Ya, bahkan bahwasanya Rasulullah dan seterusnya ya. Ya, kemudian inna. Novialdi tadi mana? Ya, Ustaz. Ya, inna harfun musyabbahun. Harfun nasab ya, penasab ya. Harfun musyabbahun bil fi'li. Sebelum kita sudah bahasnya. Harfun musyabbahun bil fi'li. Huruf yang serupa dengan fi'il. Dia serupa dengan fi'il karena dia akhirannya fathah. Dan dia bisa disambung dengan nun wiqayah, innani gitu ya, seperti halnya fi'il. Maka dikatakan inna itu adalah harfun musyabbahun lil fi'li. Kemudian tansabu, dia ini menasabkan apa?
Ar-Rasula. Ya, menasabkan isimnya ya. Isim setelahnya. Mubtada yang dinamakan setelahnya adalah isim inna. Ya, ini adalah isim inna, maka dibaca Rasula. Kalau kana Rasulu ya. Jadi harus ingatnya gini aja, inna ini terakhirnya fathah, maka setelahnya fathah juga. Jadi isim inna itu nasab. Itu cara mengingatnya. Ini isim inna ya. Karena inna ini akhirannya fathah, maka dia fathah juga gitu. Dia kebalikan dengan kana ya. Kalau kana, isim Marfu. kananya yang marfu, khobar kananya mansub. Kalau inna, Mansub. isim innanya mansub, khobar kananya yang marfu. Afwan, khobar innanya yang marfu. Ya. Baik. Mana khobar dari inna? Jumlah Setelahnya ya. inna. Jumlah setelahnya ini adalah khobar dari inna. Ya. Kemudian hina. Hina ini apa? Al ata 'alal insani hinun itu ya. Nah, tapi ini hina, tapi asalnya sama ya. Kenapa jadi baca hina? Bukan hinu. Dia mengikuti Rasula. Naat. Bukan naat juga. Ada yang tahu? Dzaraf zaman, Ustaz. Zorof zaman. Ya, toib. Ahsanta. Ya, jadi dia zorof zaman, maf'ul fi, sehingga dia nasab ya. Jadi hina itu adalah zorfu zamanin ya. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Nah, kenapa tidak hinan? Ada yang bisa jawab? Akhbeni? Kenapa tidak hinan? Siapa lagi yang hadir ya? Ibu Nur Aisyah tahu? Ya, karena dia adalah mudhaf ya. Dia mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ini mudhaf ya. Dia dzaraf zaman wa huwa mudhaf. Nah, mudhaf ilaihnya adalah jumlah. Jumlah setelahnya. Ini ya, hina qadimal madinata. Ini adalah mudhaf ilaihnya. Ini mudhaf ilaih, ini mudhaf ilaih. Ya, sama seperti halnya haisu, setelah haisu itu mudhaf ilaih. Setelah iza jaa nasrullah, setelah iza itu jumlah setelahnya adalah mudhaf ilaih. Izanya sendiri adalah mudhaf. Tapi dia mabni ya. Kalau ini dia mu'rab. Ya, jadi ini adalah jumlah minal fi'li wal fa'il. Qadimahnya cukup ya jumlahnya ya. Qadimah. Ini adalah mudhaf ilaih ya, fi mahalli jarrin bil idhofah. Ya, idhofah kepada hina. Kemudian yang lainnya ada yang mau sharing? Kita lanjut aja Ahnofrialdi tadi ya. Ahnofrialdi, Qadimah. Qadimah fa'ilnya mana? Oh, qadimah. Ina qadimah. Yang artinya apa ini? Qadimah ini. Ketika datang ke Madinah. Nah, siapa yang datang? Rasulullah. Nah, berarti fa'ilnya kembali ke ar-Rasulullah. Rasulullah. Cara mengirabnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila ar-rasul.
ya. Ya'udu ila ar-rasul. Jadi fa'ilnya adalah huwa, takdirnya kepada rasul. Yang datang Rasul. itu adalah rasul. Kemudian Madinata sebagai apa? Maf'ulun bih bukan Ustaz? Maf'ulun bih. Qadima itu fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Bu Yasmin. Lazim Ustaz. Lazim. Kalau lazim butuh maf'ul atau Tidak butuh maf'ul bih Ustaz. jadi gimana? Gimana ya? Oh, dia mudhof ilaih dari kodama, Ustaz. Kodima. Bukan. Tadi sudah benar ya jawabannya ya. Jadi ini adalah maf'ul bih. Nah, ada beberapa fi'il yang dia itu bisa lazim, bisa muta'addi sekaligus. Ya. Contohnya ja'a. Ja'a itu bisa sebagai fi'il lazim dan juga muta'addi. Ya. Seperti yang juga ja'a, kemudian apa lagi contoh lainnya ya? Mirip-mirip itu ata. Ya. Contohnya ja'a itu kola bisa nggak kola? falamma ataha ya. Falamma ataha nudiya ya Musa. Sila di surat Toha. Falamma ataha. Ata itu kan pendek kan A-nya kan? Falamma ataha nudiya ya Musa. Yes. Nah, ketika Musa itu mendatangi bukit ya. Nudiya ya Musa. Kemudian diserukan wahai Musa oleh Allah. Ya maaf, Nudiya ya Musa. Nah, ata ini harusnya fi'il lazim ya. Ata amrullah ya. Tidak ada maf'ul bihnya, tapi bisa juga dia fi'ilnya muta'addi. Seperti halnya ini juga qadima. Ya, jadi dia bisa sebagai fi'il lazim dan bisa sebagai fi'il muta'addi. Kemudian juga ada di surah An-Nisa itu ya, ja'uhum hasirat suduruhum, ja'uhum. Ya, ada hum, ada maf'ul bihnya. Gitu. Jadi ini benar, ini adalah maf'ul bih dari qadima. Ya. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, ya, itu terjemahannya, sampai di Madinah. Kemudian wajada. Wajada ini sebagai jawaban syarat dari hina. Jadi hina ini juga sebagai isim syarat ya. Isim syarat dia juga dzaraf zaman. Ya. Ini adalah fi'il syaratnya. Wajada ini adalah jawab syaratnya. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, maka beliau menemukan gitu ya. Maka beliau menemukan manusia yang menyerbukkan pohon kurma. Ya. Ini sama ya, yu'abbiruna au yulaqihuna, ini sama ini artinya penyerbukan ya, mengawinkan serbuk jantan dengan serbuk betina dari kurma untuk memperbagus buah dari kurma tersebut ya, atau untuk menjaga kesehatannya, maka dilakukan penyerbukan ya secara manual ya. Nah, ini dilihat oleh Rasulullah, orang-orang pada saat itu melakukan penyerbukan kurma. Ya, ayyulakihuna. Ya, yu'abbiruna ini adalah Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Kemudian dia ini kedudukannya apa? Fi mahalli nasbin hal. Ya, dia sebagai hal dari an-nas. Ya. Dia menemukan manusia mereka dalam keadaan gitu ya. Karena jumlahnya ini terletak setelah
isim ma'rifah, maka dia hal. Ya. Tapi kalau jumlah itu terletak setelah isim nakiroh, maka dia sebagai na'at. Ana ulang lagi, kalau jumlah setelah isim ma'rifah, maka kedudukannya hal. Kalau dia setelah isim nakiroh, maka dia sebagai Naat. na'at. Ya, na'at. Kalau Kemudian wajah dan nasinya sendiri ada kedudukannya lain nggak, Ustaz? Ada sebagai fiil fa'il la juga? mahalla lahu minal i'rab. Ya, jadi jawaban syarat itu la mahalla lahu minal i'rab. Minal i'rabi. Oh, Ya, jawaban syarat itu adalah la mahalla lahu minal i'rab. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ini an-nasu ini fa'il dari wajada ya. Maaf, an-nasa ya harusnya ya. Nasa. Wajadan nasa maf'ul bih. Maf'ul bih dari wajada. Wajadanya adalah fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Rasul. Ya, Rasulullah SAW ya. Huwa takdiruhu Rasul. ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian an-nakhla. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih sani. Maf'ul bih sani. Maf'ul bih awal. Ya, ini satu-satunya maf'ul bih dari yu'abbiruna. Oh, dari yu'abbiruna. Ya, dari yu'abbiruna an-nakhla. Yang menyebutkan kurma ini siapa? An-nasu. An-nasa, ya. An-nasa. Jadi wawu jamaah ini adalah kembalinya ke an-nasa, ya. Kemudian ai ini adalah ai tafsiriyah ya, menafsirkan. Yulaqihunaha. Nah, setelah ai tafsiriyah ini adalah bisa na'at, bisa badal ya. Nah, kalau ini adalah badal dari yu'abbiruna. Artinya sama, yulaqihuna, yu'abbiruna sama gitu maksudnya. Jadi dia adalah badal ya. Bisa Kemudian- membedakan badalnya gimana, Ustaz? Dia sama artinya ya. Artinya sama. Yulaqihunaha itu sama dengan yu'abbiruna. Yu'abbiruna. Ini artinya sama. Ini sama ya i'rabnya yulaqihuna ini wawu jamaah fa'ilnya, kemudian maf'ul bihnya ha, domir ha ini domir muttasil ya, kembali ke kurma. Nakhla. kurma ya, an-nakhla. Nakhla. Maksudnya menyebutkan kurma tersebut. Ya, kemudian ini kalimat baru lagi ya. Ini kalimat baru lagi. Ini sudah dibaca tadi ya. Sudah ya. Qala lahum lamma ra'a min ta'bihim ya. Siapa lagi gilirannya? Pak M Darwi? Hadir? Atau Akhari Fajri? Akhbeni? Pak Abu Ismail? Hadir Pak Ustadz. Ini siapa? Pak Abu Ismail? Pak Darwi. Pak Darwi ya. Kemudian ya, ini kalimat baru qala lahum. Qala, ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa. Kembalinya ke Qala fi'il madhi. ya huwa, kan fa'ilnya huwa. Kembalinya ke ya'udu ila Ar-Rasul. Rasul. ya, kembali ke Rasul karena yang berkata itu adalah Rasul. Rasulullah. Ya, kemudian lahum. Ya, lahum ini humnya kembali ke An-nas. Anas. Anas ya. Rasulullah berkata kepada manusia tersebut, orang-orang tersebut. Ya, maksudnya para sahabat ya.
Kemudian lama. Ada yang tahu nggak nih? Lama ini dia isim apa ini? Ada yang tahu? Pak Darwi tahu? Mausul Ya. kali ya. Belum tahu Pak Ustadz. Lama ini dia ada beberapa kemungkinan ya. Bisa dia lama itu nafi. adalah huruf Nafi Huruf bahasa. nafi ya. Nafi. Nah. Huruf nafi. Bisa juga dia isim syarat. Dia isim syarat. Nah, di sini adalah isim syarat. Isim syarat yang mana dia juga sebagai zorof zaman. Artinya ketika. Rasulullah berkata kepada mereka ketika beliau melihat ya. Ini adalah jawab syaratnya ya. Lamma ro'a min ta'abihim kalaman. Kalaman yakni gitu ya. Kemudian ini bacanya apa tadi Pak Darwi? Lam. Yang mana Pak Ustadz? Ini man atau min? Man. Min. Kenapa man? Kenapa min? Lamma ro'a ketika beliau melihat. Itu Kalau Kan- man misalkan. Kalau man Kalau- soalnya kan maf'ulun bih, melihat perlu tadi kan, man jadi man. Domir Ya. ya? Bukan domir. Jadi artinya apa? Ketika melihat orang-orang Mengikuti. ta'iba berarti kalau Capek. setelah man. Seandainya nih man ya. Ta'ibahum misalkan gitu. Ya. Bagaimana? Rahman Man tabi'ahum. tabi'ahum. Kalaman. Man ta'ibahum. Man ta'abahum. Man ta'abahum. Terus Tambahum. Kalaman. Kalaman. Ya, ta'abahum. Ini artinya berarti gimana? Orang-orang Melihat- yang yang capek. humnya sebagai apa? Anas. Humnya maf'ulun bih ya. Maf'ul lebih dari ta'aba. Taba. Jadi orang-orang yang mencapekkan mereka gitu. Orang-orang yang capek berkata, Yang mencapekkan mereka gitu. hmm, Kalau Anas kalau kembalinya ke manusia yang mencapekkan itu, berarti dia harusnya ta'ibuhum harusnya ya. Ini dia huwa ini. Berarti harusnya kembali ke Rasulullah kan, nggak ada yang lain yang selain domir huwa kan, selain Rasulullah kan. Berarti ya orang-orang yang Rasulullah mencapekkan mereka gitu. Kuti. Mengikuti, Ustaz. Yang mengikuti, kalau mengikuti tabi'ah, bukan ta'aba. Ya, ini ta'i. Dulu berubah. Ta'iba ya. Nah, jadi yang benar adalah ini min ya. Min tabi'ah. Min. ta'ib. Ta'a bihim. Ta'abihim. Ta'abi ini adalah masdar dari ta'iba yat'abu ta'aban. Ta'iba yat'abu ta'aban. Nah, berarti ta'aban itu artinya apa? Kelelahan. Ya, ta'iba itu lelah. Ya. Ta'aban berarti masdarnya adalah kelelahan. Ya. Ketika beliau melihat kelelahan mereka, gitu ya, kelelahan mereka. Nah, min ini adalah min zaidah. Min zaidah. Jadi asalnya adalah ro'a ta'abahum. Ya, ro'a ta'abahum ditambah dengan min sehingga menjadi ro'a min ta'abihim. Sehingga ya, ta'abi ini adalah
majrurun lafzon ya. Majrurun lafzon mansubun mahallan ala annahu maf'ulun bihi. Gitu. Ya. Majrurun lafzon karena dia diawali oleh Min. huruf jar min. Ya. Secara lafaz dia majrur, tapi mansubun mahallan. Tempatnya maf'ulun bihi ya. Ya, secara kedudukan dia adalah mansub Maksud sebagai maf'ul bih. Kalau kalaman sebagai apa Pak Ustadz? Kalaman. Kalaman sebagai maf'ul bih dari qala. Maf'ul bih, oke, maf'ul bih. Oh, ya, harusnya aneh nanya ini ya. Kalaman sebagai apa ya? Saya jadi Udah tanya terlanjur. Pak Ustadz, nggak tahu. Ya, qala kalaman ya. Berkata dengan perkataan gitu ya. Jadi qolanya bisa berbentuk isim, maf'ul bihnya bisa berbentuk kalimat. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau bacanya man itu nggak bisa ya Pak Ustadz ya? Nggak Berubah bisa. artinya. Coba kalau man, ya, tadi kan udah bilang man itu gimana? Man ta'ibahum gitu. Oh, berubah lagi kalimatnya ya dari ta'abihim jadi ta'abiyah. Ta'iba, berarti kan fi'il kan setelahnya kan man ta'ibahum. Berarti artinya beliau melihat orang-orang yang Lelahan. ta'iba itu kan dia fi'il lazim kan. Kemudian ada hum-humnya sebagai apa di situ? lazim nggak bisa pakai maf'ulun bih ya. Ya, Adanya anggaplah dia kalaman. muta'addi, melelahkan misalkan. Anggap aja misalkan, berarti melihat orang-orang yang melelahkan, melihat orang yang melelahkan mereka. Siapa yang melelahkan mereka? Orang-orang yang melelahkan mereka itu siapa? Nggak ada kan? Nggak ada. Seperti itu ya. Karena kalau ta'iba di sini pasti domirnya huwa dan kembalinya itu pasti ke Rasulullah. Nggak ada lagi. Kemana lagi kembalinya kalau bukan kepada Rasulullah? Sejauh ini dari sini ya, dari apa sampai ke awal kalimat ini tidak ada yang isim mufrad selain Rasul ya. ya Rasulullah. Jadi asalnya adalah yang benar adalah ro'a, asalnya ro'a ta'abahum. Dia melihat kelelahan mereka. Tapi ditambah dengan min ya. Min ini adalah min zaidah. Mirip kemarin ya min zunubihim dengan zunubahum ya. Ya. Yaghfir lakum min zunubikum. Ya, ketika Nabi Nuh itu berdakwah, Surat Nuh. ya di surat Nuh itu kan yaghfir lakum min zunubikum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, di situ min itu adalah zaidah. Kenapa? Karena Allah itu akan mengampuni seluruh dosa, bukan sebagian. Seluruh dosa dari orang-orang yang bertaubat. Orang yang sebelumnya kafir masuk kepada Islam, maka seluruh dari dosa-dosa sebelum itu akan diampuni oleh Allah. Maka di situ yaghfir lakum min zunubikum, maka min itu adalah zaidah. Sama seperti yaghfir lakum zunubakum. Ya, lanjut ya. Kemudian yakni ya, kalaman yakni perkataan yakni. Nah, di sini adalah jumlah ya, jumlah dari fi'il dan fa'ilnya itu karena dia setelahnya adalah isim nakiroh, maka yakni ini adalah kedudukannya sebagai na'at. Ya. Kalau tadi ini yu'abbiruna, setelahnya sebelumnya ini adalah isim ma'rifah an-nasa, maka dia hal. Kalau setelah sebelumnya ini adalah isim nakiroh, maka jumlah setelahnya adalah na'at. Kalaman perkataan yang maksudnya adalah gitu. Yang maksudnya annahu ya. Siapa tadi ya? Giliran siapa lagi nih? Surya Dwira, Pak Surya Dwira.
Yang mana, Tat? Annahu. Ya, annahu ini adalah saudaranya apa? Anna ini. Ana wa akhatuha. Hmm? Ana wa akhatuha. Ina. Ya, ayah akhwat inna. Ya. Akhwat inna. Jadi sehingga dia menasabkan Sim. Maksudkan isimnya, isim inna, dan merofakkan Khobar. khobar. khobarnya. Nah, kemudian annahu, ya, hu ini adalah domir apa namanya? Tahu nggak? Sebenarnya ada Domir. disinggung di belajar i'rab itu ya. Domir Mutasil. mutasil. Ya, domir mutasil, tapi istilahnya domir apa ini? Domirus sya'n. Ya, domirus sya'n. Tahu nggak domirus sya'n? Belum Ustaz, belum tahu Ustaz. Domirus sya'n itu dia kembalinya ke jumlah setelahnya. Jadi dia domirnya itu kembali ke jumlah setelahnya, bukan kembalinya ke belakang. Sama dalam bahasa Indonesia artinya itu bahwasanya. Nyanya kembali ke mana? Bahwasanya. Saya berkata dia berkata bahwasanya. Nah, itu adalah bukan kembalinya ke belakang, tapi adalah maksudnya adalah kalimat setelahnya. Jadi annahu, hu-nya ini adalah maksudnya adalah kalimat setelahnya Kalimat ini. la hajata ila ma. Ya. Itu ini namanya domirus sya'n. Ya. Istilahnya domirus sya'n. Jadi jangan bingung, ini annahu, hu-nya kembali kemana? Cari-cari di sini. Nanti kembalinya kembali ke Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah tidak butuh. Jadi salah paham ya. Jadi hu ini kembali ke setelahnya. Kalau anahum mirip-mirip nggak? Anahum Enggak, dia anahu atau anaha aja. dua. Domirus sya'n itu. Ya. Kayak seperti contoh di surat At-Taghabun ya, kalau salah. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum ya. Ada juga itu zalika bi annahu kanat ta'tihim. Ya. Hu-nya kembali ke kanat ta'tihim rusuluhum. Ke jumlah setelahnya. Tapi bukan kembali istilahnya, kalau kembali pasti ke belakang ya. Maksudnya adalah domir ini maksudnya adalah jumlah setelahnya ya. Begitu ya. Jadi nanti jangan bingung ini kembalinya kemana hu-nya gitu. Ya, kemudian tapi dia tetap isim inna, isim anna ya. Dia tetap isim anna. Khobarnya adalah jumlah setelahnya ya. La hajata ila haza. Ya. Hajata, kenapa bukan hajatan? Siapa aja lah yang mau jawab. Kenapa bukan hajatan? Setelah la harus ini Ustaz, tidak boleh tanwin. Bisa juga tanwin. Ya, karena la ini adalah la nafi lil jins. Dia menafikan seluruh jenisnya. Sepertinya la ilaha illallah. Tidak ada ilah. Apapun itu ilah. Jenis apapun. Nah, itu maksudnya. Jadi seluruhnya itu dinafikan. Itu namanya la nafi lil jins. Ya. Kemudian ini adalah isimnya. Nah, isim la ini adalah mabni di atas fathah. Ya, mabni di atas fathah. Sehingga dia tidak ditanwin karena dia mabni. Ya. Nah, kemudian khobarnya adalah khobar ini isim la ya, isim la. Kemudian khobarnya adalah ya jar majrur ila haza. La hajata ila haza. Ini khobar dari la. Khobar la, ini isim la, ini khobar la. Dia termasuk jenis saudaranya inna juga ya. Cuman dia bedanya isimnya itu mabni di atas fathah. Kemudian fafa'alu. Kemudian mereka mengerjakannya. Artinya mengerjakan perintah dari Rasulullah tersebut. Tidak melakukan penyerbukan lagi.
Ya. Kemudian wa taroku, wa-nya adalah wa atof kepada mengatofkan taroku dengan fa'alu. Fa'alu. Ya. Wa taroku talqih. Talqih itu masdar dari ini ya tadi. Laqahu. Laqqaha yulaqqahu talqihan. Ya. Laqqaha yulaqqihu talqiha. Talqihan. Jadi mereka meninggalkan penyerbukan tersebut. Kalau yulaqqihu itu menyerbukan, kata kerja kan, menyerbukan. Kalau ini adalah kata benda abstrak, penyerbukan. Mereka meninggalkan penyerbukan. Walakinan nahla, ini jangan diterjemahkan perkawinan ya. Nanti mereka meninggalkan perkawinan, mereka membujang nanti istilahnya. Nah, jadi salah paham juga nanti. Tadi diterjemahkan mengawinkan apa namanya? Mengawinkan kurma. Ya, tapi lebih tepatnya menyerbukan ya, menyerbukan. Jadi tidak paham, tidak salah paham. Kemudian ini walakinan nakhla fasada. Wa huruf ataf ya. Walakinna ya, lakinna ini adalah saudaranya Inna. inna, sehingga ini dibaca nakhla atau nakhlu? Nakhla. Nakhla. Kemudian ini Fasada. Fasadu. fasada. Ini jumlah ini ya. Walakinan nakhla fasada. Oh, fasada. Ustaz, Ya. kalau walakinna itu kita milih aja misalnya walakin, pakai walakin bisa juga Ustaz. Kalau walakin itu setelahnya fi'il biasanya ya. Seandainya kita memilih yang kalimat seperti ini, kita pengen walakin ya. Misalnya walakinin nakhlu berarti saya bisa gitu tak? Kalau walakin itu kalau dia atof ya. Walakin. Lakin itu bisa atof atau setelah lakin itu adalah fi'il. Ya, kalau setelahnya isim maka dia lakinna. Ya. Oh, iya, Nah, di Ustaz. dalam Al-Quran itu walakin ikhtalafu. Walakin itu ya. Ikhtalafunya adalah fi'il. Jadi umumnya yang setelahnya fi'il itu lakin bacanya. Tapi kalau setelahnya isim ini, tapi bisa juga ya yang lakin, kalau dia lakin ini ya. Lakin setelahnya apa? Isim bisa juga kalau dia sebagai atof. Ya. Gitu. Contohnya di dalam Al-Quran itu lakinir rasikhuna fil ilmi ya. Lakinir rasikhuna di surah An-Nisa itu. Rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Ya, ini setelahnya ini adalah isim, tapi dia adalah lakin bukan lakinna ya. Karena dia sebagai atof. Huruf atof. Jadi huruf atof itu ada yang lakin ya. Lakin itu udah sebagai huruf atof. Tapi kalau ini kan udah ada huruf atofnya nih. Wa lakinnan nakhla. Nah memang umumnya setelahnya ini isim adalah dia lakinna dibacanya ya. Ada memang spesifiknya, cuma Ana agak lupa juga apa yang lebih spesifik lagi itu. Kenapa bisa lakinna atau lakin ya. Tapi setahu Ana gitu ya, jika dia itu sebagai huruf atof, maka dia lakin. Ya. Ini mungkin jumlah baru ya, makanya lakinna walakinnan nakhla fasada gitu ya. Gimana tadi, siapa yang nanya? Pak Surya tadi yang nanya. Ya, kita teruskan ya. Fasada ini adalah Fi'il madi berarti. fi'liyah. Ya, isim fi'il madi yang mana dia jumlah fi'liyah juga ya. Jumlah fi'liyah yang mana jumlah fi'liyah sebagai fi mahali apa? Fi mahali raf'in. Raf'i
khobar Khobar. lakinna. 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 Kemudian summa huruf Atof. Atau huruf ataf. Ya, summa qala lahumun nabi. Jadi sudah dibaca ya. Ini ada pertanyaan nggak gampang ya. Ini sebagai fa'il dari qala. Ya, kemudian perkataannya adalah maf'ul bihi adalah ini perkataan Rasulullah ini, sabda beliau, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Ini fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Antum sebagai mubtada, a'lamu khobar, bi syu'uni bisu'uni, bi huruf jar jar syu'uni majrur. majrur. Syu'uni ini wa huwa mudhaf ya. Syu'uni wa huwa mudhaf, maka tidak dibaca su'unin ya. Jadi su'uni mudhaf ilaihnya adalah Dunyaku. Kenapa bukan dunyi? Kan majrur. Karena fathah muqaddarah. Jadi jenis isimnya isim apa ini? Jenisnya, jenis itu Isim maksur, Ustazah. ya isim maksur ya. Sehingga dia tanda jarnya adalah kasroh muqaddarah di ta'azzur ya, karena dia ta'azzur, karena alif itu tidak bisa diharokat. Yang bisa diharokat itu adalah hamzah ya. Dia tidak bisa dunyaikum, tidak bisa. Tapi dunyakum. Nah, dunya ini juga wa huwa mudhaf. Ya, mudhaf ilaihnya adalah dhamir kum. Kalau i'raf lahum ya, i'raf lahum. Lahum. Ya, lahum kedudukannya apa, Ustaz? Ini. Iya. Dia adalah jar majrur muta'alliq bi fi'lin qala. Muta'alliq bi fi'li qala. Jadi dia berkaitan dengan fi'il berkaitan dengan fi'il qala. Qala. Fungsinya muta'alliq itu bagaimana ya, Ustaz? Muta'alliq itu gini, misal summa qala lahum. Misalkan muta'alliqnya itu bisa aja ke fasada. Nah, kalau dia muta'alliqnya ke fasada berarti walakinnan nakhla fasada lahum. Bisa aja dia muta'alliqnya ke fi'il sebelumnya lagi, bisa juga ke isim atau bisa juga ke fi'il. Nah, kalau dia itu muta'alliq berarti dia satu kesatuan nih, berkata kepada mereka. Jadi dia kepada mereka tuh ada kaitannya dengan berkata gitu. Muta'alliq itu berkaitan. Nah, kalau misalkan dikatakan muta'alliq ke fasada berarti rusak itu bagi mereka. Ya, akan tetapi pohon kurma itu rusak bagi mereka. Begitu kalau kita muta'alliqnya ke fasada. Tapi kalau muta'alliqnya ke qala berarti artinya mereka berkata kepada mereka. Kepada mereka itu artinya berkata. Gitu ya. Paham nggak? Maaf Ustaz, kenapa nggak bisa kita jadiin maf'ulun bih aja Ustaz, lahum itu? Kalau bisa jar majrur itu tidak dijadikan kedudukan ya. Ya, itu sebisa mungkin tidak dijadikan kedudukan. Kenapa? Karena dia bahkan ada ulama yang mengatakan dia tidak ada kedudukan sama sekali, tidak bisa sebagai khobar pun tidak bisa gitu. Ya. Misalkan Ahmadu fi baitihi misalkan ya. Ini sebisa mungkin kita tidak menjadikan jar majrur itu berkedudukan. Ini ada ikhtilaf ya ulama nahwu itu. Dalam hal ini contoh kalimat ini, Ahmadu fi baitihi. Ada yang mengatakan fi baitihi ini adalah khobar dari Ahmadu, ya kan? Ya, Ustaz. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, jar majrur itu tidak bisa berkedudukan. Tapi yang
kedudukannya adalah mahzuf, yang khobarnya adalah mahzuf. Takdirnya adalah Ahmadu maujudun. Hanya dia mahzuf. Mahzuf itu dihapus karena dia udah mafhum, juga sudah mafhum ya. Ahmad itu ada di rumah. Cuman dia tidak disebutkan di dalam kalimat Ahmad fi baitihi. Sehingga khobarnya bukan fi baitihi tapi adalah maujudun. Ya begitulah. Kalau bisa ya kita mengirab itu jar majrur itu tidak berkedudukan. Ya Ustaz. Kalau bisa. Nah, ini berkedudukan ini kenapa? Ini salah satu thoriqah juga bagi beberapa ulama untuk memudahkan pemahaman. Coba kalau misalnya disuruh di sini ada maujudun, tambah bingung lagi orang kan. Kalau ini kan fi baitihi sebagai khobar, sudah selesai gitu kan. Lebih memudahkan, lebih menyingkatkan. Itu sebenarnya tujuannya. Dan di kitab yang kita pelajari di basis, jar majrur itu bisa memiliki kedudukan sebagai khobar. Ya. Kalau Ana menulis itu mengacu kepada kitab Mulakhos Fuad Nikmah. Jadi dia mudah ya menyusunnya itu. Salah satunya itu menjadikan jar majrur itu bisa berkedudukan sebagai khobar. Seperti itu. Kalau ini kan sudah, kalau ada yang lain misalkan ada berbentuk jumlah atau berbentuk isim, maka itulah yang dijadikan sebagai khobar atau maf'ul bihnya. Ya Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Ini sudah habis waktunya ya. Berarti pertemuan berikutnya. Tanya Ustaz. Ya. Yang mana tadi? Yang walakin nakhla fasada ya Ustaz ya? Ya. Nah, itu kan kenapa fasada Ustaz bukannya fasadun? Kan isim lakinanya an-nakhla sedangkan lakinanya fasadun Ustaz. Fasadun. Bisa juga ya fasad. Karena kalau fasada kan Ustaz an-nakhlanya ini kan muannas Ustaz. Harusnya kan kalau dijadikan fiil fasadat terus. Kalau fasadun itu apa? Isim apa? Isim dari apa namanya? Isim fa'il atau isim apa? Masdar Ustaz. Fasadun juga masdar Ustaz. Harusnya isim fa'il lah. Fasidun harusnya. Walakinan nakhla fasidun harusnya. Kalau fasadun berat, kalau misalkan masdar akan tetapi kalau masdar itu sinnya kerusakan panjang, artinya. Ustaz. Ya? Kalau masdar fasadun, sinnya panjang Ustaz. Fasid. Fasadun ya. Iya Ustaz. Kalau fasadun itu apa? Fasadun. Kalau fasadun aja nggak ada Ustaz. Ya fi'il madi Ustaz. Fasadun juga. Fasadan. Kalau masdar berarti kan akan tetapi kurma itu kerusakan artinya. Harusnya fasidun. Kan masdar nggak harus dibaca kerusakan Ustaz, bisa dibaca rusak aja. Kan an-nakhlanya sendiri kan dia muannas Ustaz. Kalau dia fiil harusnya fasadat kan ada taknisnya di fasadatnya. Iya. Dia bisa muzakar juga kalau nggak salah ya nakhla aja. Saya cek lagi. Kalau nggak salah nakhla itu ada nggak contoh di Al-Quran? Di luar Juzu'in nakhlu. Ya, fasadat. Harusnya fasadat ya. Di kitab aslinya apa? Fasada. Oh, ya benar. Walakinan nakhla fasadun. Nah, Anda perlu cek lagi nih. Benar, masdarnya memang fasadun ya? Saya lihat di kamus masdarnya fasadun, sinnya panjang Ustaz. Iya. Fasada.
Kalau isim musyabah nggak ada. Fasada yafsudu fasadan. Ada pendapat lain nggak selain ini? Silakan. Ada pendapat lain tentang ini? Anda juga agak ragu juga nih kalau fasada harusnya fasadat ya. Tadi Anda ngira apa namanya? An-nakhla itu bisa muzakkar juga. Nakhlun qawi, oh iya. Muannas ya. Jis in nakhlah. Na wa nakhla wa zar'a. Jadi PR aja lah ya buat antum. Sekali-sekali ada PR. Jadi ini lebih tepatnya bagaimana ya? Tadi ada pendapat ini fasadun tadi ya. Fasadun. Tapi masdarnya itu fasadun ya harusnya. Iya, fasad. Fasadun. Lagi pula enggak umum ya, biasanya ini harusnya fasidun ya. Karena dia yang mengalami kerusakan ya. Harusnya seperti ini. Fasidat itu pun harusnya fasidatun. Udah habis waktu ya. Coba Anda cek dulu. An-nakhla itu bisa enggak sebagai isim muzakkar? Muzakkar. Ya harusnya an-nakhla ismun muzakkar atau muannas. Ismun muannas mana nakhla. Di kamus bisa muannas juga kayaknya. Ya memang muannas bisa, memang muannas dia. Tapi bisa muzakkar enggak? Nah, ini dia di kamus al-ma'ani ya. Ada bisa Ustaz. Bisa ya? Bisa bisa muzakkar juga di al-mani. Di al-ma'ani ya. Nah, Muzakkar. Ah ya. Jadi an-nakhla itu nih. An-nakhlah kalimatun asluha al-ismun. Nakhlun fi surati mufrodin muzakkar. Bentuk mufradnya adalah muzakkar. Ya, jadi dia muzakkar ya. Fasada ya benarnya ya. Dia bisa muzakkar, bisa muannas. Siapa tadi yang mengoreksi ini tadi siapa? Nofrinaldi. Nofrinaldi ya. Jadi dia bisa muzakkar, dia bisa muannas. Ya, kalau di sini tadi kan muzakkar ya, muannas ya. Yulaqahu naha, hanya kembali ke anak. Ya. Kalau di sini dia bisa juga dia sebagai muzakkar. Memang ada isim itu yang dia bisa muzakkar, bisa muannas. Tapi tidak banyak ya. Seperti toriqun itu bisa muannas, bisa muzakkar. Ya, kalau ini masdar pun tidak tepat ya. Dijadikan fasadun, misalkan fasadun gitu. Tidak bisa ya. Aneh bahasanya kalau apa namanya? Tidak lazim ya. Gitu. Akan tetapi kurma adalah kerusakan. Tidak bisa ya, tidak bisa. Walaupun dia bisa diterjemahkan rusak, tapi mestinya fi'il madi ya, jumlah. Gitu. Ya, karena waktu sudah habis,
Ya, Ana juga syukron ya atas kehadiran antum, partisipasi. Ya, ini juga menambah wawasan juga bagi Ana. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini membawa manfaat ya. Jangan lupa perbanyak praktek ya. Yang penting adalah perbanyak praktek ya. Membaca kitab ini banyak praktek, banyak membuka kamus. Ya. Kita juga harus menguasai berbagai macam kosakata. Ya. Jadi kita kan sudah belajar kaidah, nah sekarang kita perbanyak kosakata. Jadi kita harus membiasakan membaca itu, kemudian membiasakan membuka kamus. Ya, kalau tidak tahu bisa bertanya kepada yang lebih paham seperti itu. Ya semua orang melewati tahap itu ya. Setelah mereka mempelajari kaidah-kaidahnya, kemudian mereka memperbanyak latihan. Anda juga dulu seperti itu, ya belajar kaidah. Setelah belajar kaidah, ya kalau dulu kan kamusnya bukan kamus online ya, kamus Munawir yang setebal itu yang sering dibolak-balik gitu ya, sampai hancur itu kamus itu, ya, supaya lebih memperbanyak kosakata ya. Nah kemudian kita harus bisa menebak makna. Nah ini harus penting ya. Kita bisa menebak makna. Seperti misalkan tadi mawar rasulin nasi ya. Ini kok bisa maknanya itu manafi, bukan mausul. Nah, ini harus bisa kita tebak maknanya. Kita coba kalau mausul artinya apa, kalau nafi artinya apa, nah lebih tepatnya apa. Nah, itulah. Kalau kita sudah terbiasa, kita akan lebih merasakan yang benarnya seperti apa. Jadi ya intinya harus perbanyak latihan, terus supaya kita menjadi lebih mahir. Ya, mungkin itu saja. Waktu sudah habis, Anda kembalikan kepada Abu Ali. Tafadhol. Baik, Ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya serta beberapa koreksi dan catatan berkaitan membaca kitab tadi. Dan alhamdulillah di pertemuan yang keempat ini, Masya Allah, semua peserta sangat berantusias dan menunjukkan semangatnya untuk belajar bahasa Arab ini. Dan semoga yang tadi disampaikan oleh Ustadz dapat memberikan faedah tambahan bagi kita semua. Dan tak lupa kami sampaikan kepada Ustadzuna Riga hafidhallahu ta'ala jazakallahu khair atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga antum senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dilindungi oleh Allah sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa kami sampaikan juga kepada rekan-rekan yang hadir pada kelas tatap muka pagi hari ini, jazakumullahu khair, semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya bagi kita semua. Amin. Dan sebelum Ana tutup, Ana ada satu pertanyaan, Ustaz. Boleh? Ya. Ini Ustaz, kira-kira kapan nih ada kuliah umum dan diskusi itu, Ustaz? Udah lama nih, kangen mungkin. Oh iya, mungkin insya Allah Sabtu depan lah. Sabtu depan. Sabtu ya, Ustaz? Iya, bisa Sabtu depan. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz, dan insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan selanjutnya. Baik, barakallahu fiikum. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah.